Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua. Sampai jumpa kembali pada mata kuliah Aljabar Matrik. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas materi tentang inverse ya, mencari inverse dengan menggunakan OBE gitu ya, operasi baris elementer. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep fungsi determinan ya, konsep fungsi determinan dan determinan dengan reduksi baris, mencari determinan dengan reduksi baris gitu ya. Oke, baiklah, sekarang kita mencoba memahami tentang konsep fungsi determinan ya. Apa itu konsep fungsi determinan? Nah, definisinya adalah misalkan A matrik kuadrat ya, misalkan A matrik kuadrat, fungsi determinan dari A sering ditulis sebagai determinan matrik A, disingkat dengan det dalam kurung A gitu ya, atau mutlak A gitu ya, kayak tanda mutlak A itu determinan A. Didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Nah, hasil kali elementer dari matrik A akan berbentuk A1, P1, A2, P2, AN, PN, di mana P1 dan PN-nya merupakan permutasi dari bilangan-bilangan 1 sampai N. Tanda dari A1 sampai P1, A2, P2 sampai AN, PN sendiri ditentukan dari banyaknya bilangan bulat besar yang mendahului bilangan yang lebih kecil. Nah, gitu ya. Banyak inverse pada bilangan P1, P2 sampai Pn. Jika banyak inverse-nya adalah ganjil, maka tandanya adalah negatif. Dan jika sebaliknya, kalau dia genap berarti tandanya adalah positif. Nah, itu kan pengertiannya ya. Pengertiannya silahkan dipahami sama mahasiswa semua. Sekarang kita coba ke aplikasi, ke contohnya gitu ya, gimana cara menentukan determinan. Nah, misalnya begini, ada contoh ya, ada contoh. Tentukanlah determinan matrik yang anggotanya itu ada A11, A12 ya, A21, A22 gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Karena matrik di atas adalah matrik berukuran 2 kali 2, maka kita perlu mencari permutasi 1 dan 2. Ya. Permutasinya 1 2 ya. Kemudian 21 kan? 1 2 dan 21 gitu ya. Yang hasil kali elementernya yang 1 2 itu apa? A11, A22 kan ini kan? 1 2 kan A11, A22, banyak inverse-nya 0 ya kan, dan hasil kali elementernya adalah bertanda positif yaitu A11 dan A22. Kemudian apa lagi? Yang kedua 21 kan, kalau 12 kan ini, kalau 21 gimana? A12 berarti A12 ini ya, A12 ini dengan A21 ya kan? Ya kan? Ini kan yang 12 teh 11 sama 22 ya. Kemudian yang 21 tah A11 dan 21 itu apa namanya? Banyak inverse-nya tah 1 karena kalau ini kan gak saling inverse gitu ya, A11, A22. Kalau ini kan 12, 21 saling inverse ada 1. Tandanya negatif ya, A11 dan A11 dan A22 itu tandanya negatif, berarti A11 dikurang dengan A11 dikali A22 dikurang dengan A11 dikali dikurang dengan ini. A11 A22 kemudian dikurang dengan ini tah minus A12 ya, salah ini mah. A12 dan A21 ya, 21. Nah, ini berarti
determinasi matriknya A11 A22 dikurang dengan A12 ya, A12 dikali dengan A21 ya. Nah, itu dia bentuk dari apa namanya? Hasil permutasinya. Nah, kita lanjut ke bentuk matrik yang berikutnya. Nah, ini adalah matrik dari apa? Matriknya 3 kali 3. Nah, sekarang coba mahasiswa cari permutasinya apa saja ya, seperti tadi itu. Kemudian hasil kali elementernya bagaimana? Kemudian banyak inverse-nya bagaimana? Kemudian hasil kali bilangannya bagaimana? Kemudian yang di sini kalian isi apa terakhir bentuk dari kombinasinya ya, kombinasi permutasinya seperti yang tadi itu ya. Kalian cari di sini. Ya, itu tugasnya, silahkan dicari. Nah, berarti kan tadi itu hasil kalinya ini ya dikurang dengan yang ini ya. Nah, kalau 3 kali 3 setelah kalian cari itu berarti ini dikali dengan yang diagonal-diagonal ini ya, dikali ini ya, ditambah dengan ini dikali ketiga-tiganya, ditambah dengan ini dikali ini, kan masih plus ya. Ini dipluskan lagi, kemudian ini yang minusnya dikurang dengan ini minusnya. Nah, ini minusnya. Nah, kalian tuh harus dapat yang seperti itu, seperti ini yang di bagian sini. Ini menjadi tugas dari mahasiswa. Tugasnya ya, mencari permutasinya. Mencari determinan dari matrik ini melalui apa itu? Permutasi-permutasinya ya, seperti yang sebelumnya yang 2 kali 2 tadi. Itu ya. Oke. Sekarang dengan menggunakan aturan panah diperoleh ini apa yang tadi di atas tadi itu berarti A11 gitu ya, dikali dengan A22 dikurang dengan A12 dikali dengan A21 ya. Nah, ini tadi gimana? Yang seperti yang di aturan yang tadi sebelumnya, determinan ini berarti diapakan? Coba mahasiswa pretelin satu-satu ya, pretelin satu-satu. Nanti apa saja yang menjadi ininya yang plusnya, kemudian dikurang dengan yang minusnya dari hasil yang tadi, yang di sebelumnya, di slide sebelumnya tadi. Oke, untuk yang 3 kali 3 mahasiswa coba sendiri ya. Ibu contohkan dengan yang 2 kali 2. Nah, ini 2 kali 2 juga, ini berarti matriknya determinan. Nah, ini dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka berarti ini apa? Ibu coba 3 kali minus 2 ya, dikurang dengan 1 dikali dengan 4. Nah, berarti ini min 6 ya, min 6 dikurang dengan 4 berarti determinannya minus 10 ya. Nah, sekarang ini berapa ya? Nah, ini adalah tugas dari mahasiswanya. Tugas silahkan isi di kolom, komentar. Jadi itu ada pretelannya itu ada 3 ya. Kalian tadi itu mencari kombinasi dari permutasinya, kan ada tabel tadi untuk matrik 3 kali 3 ya. Cari silakan. Kemudian kan tadi ada apa namanya, Ibu udah garis tadi yang bagian sini, bagian sininya kan untuk yang plusnya, kemudian yang bagian yang minusnya ini sama sini kan. Nah, kalian isikan ke bagian ini isikan ke bagian ini. Nah, kemudian setelah dapat yang bagian ini udah ketemu, nah cari ini yang dalam bentuk angka-angka ini ya, cari ini dalam bentuk angka-angka ini. Itu cukup sederhana kalau mahasiswa bisa paham ya. Oke, itu banyak juga kok di di internet dan di buku-buku SMA juga ada. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada topik berikutnya. Kalau tadi itu pengertian secara singkat ya. Sekarang kita masuk ke menghitung determinan dengan reduksi baris. Ya, menghitung determinan dengan reduksi baris. Nah, pada bagian ini kita akan memperlihatkan bahwa sebuah determinan matrik dapat dihitung dengan mereduksi baris pada bentuk eselon baris. Metode ini penting untuk menghindari perhitungan panjang yang terlibat dalam penerapan definisi determinan secara langsung. Ya,
Kalau apa namanya, kalau nanti 4 kali 4 itu gimana? Kan yang tersedia cuma 3 kali 3 dan 2 kali 2 gitu kan. Nah, itu kita memahami beberapa teorema. Teorema yang pertama, jika A adalah sembarang matrik kuadrat yang mengandung baris bilangan 0, maka determinannya adalah 0. Jika A adalah sembarang matrik kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, berarti ada sebaris yang bilangannya 0, maka determinannya langsung 0 ya. Itu pengertian yang ini, teorema 2. Jika A adalah matriks segi n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama ya, yakni A11 kali A22 sampai A kali ANN ya. Jika A adalah matriks segitiga. Kalau matriks segitiga kemarin seperti apa tuh? Ya, berarti cuma ada angkanya di bagian sini ya, sini sama sini, yang bawahnya itu tah 0 kan? Kemarin kan matriks segitiga yang ini 0, yang atasnya ada, atau ini segitiga atas namanya kan kalau di atasnya. Kalau segitiga bawah kemarin kalau ada matriknya segitiga bawah berarti yang ini diagonal utamanya, berarti ini yang 0 kan, bagian sini yang 0 ya, bagian sini yang 0. Kemudian bagian sini yang ada angkanya kalau dia adalah sebuah matrik apa? N kali N ya, N kali N tentunya matrik kuadrat, matrik segi N kali N itu bujur sangkar, matrik square ya, square. Oke. 4 kali 4, 3 kali 3, 2 kali 2 gitu ya. Nah, teorema yang ketiga bunyinya adalah misalkan A adalah sembarang matrik N kali N. Jika B adalah matrik yang dihasilkan dari bilangan baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinannya adalah K dikali dengan determinan A. Ya, jika B adalah matrik yang dihasilkan dari bilangan baris A tunggal dikalikan oleh konstanta K, maka determinan B adalah K dikali dengan determinan A. Ya. Oke. Jika B adalah matrik yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka gimana? Determinan B sama dengan min determinan A. Kalau dia ditukar itu sama dengan minusnya, ya. Kalau dia dikali K, berarti tinggal K dikali determinan dikali konstanta. Jika B adalah matrik yang dihasilkan bilangan kelipatan satu baris A ditambahkan pada baris lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Ya, berarti jika B adalah matrik yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambah pada baris lain, berarti ada kelipatan baris A ditambah dengan baris lain, maka determinannya akan tetap sama, ya. Oke. Sekarang kita coba kita coba dengan contoh yang menerapkan aplikasi-aplikasi dari teorema-teorema tadi agar mahasiswa semua lebih paham. Hitunglah determinan A. Nah, ini apa ini? Matriks segitiga bawah. Matriks ya segitiga bawah ya. Berarti determinannya hanya hasil kali diagonal utamanya kan? Nah, ini kan. Berarti penyelesaiannya karena matriks A merupakan matriks segitiga bawah ya kan? Berdasarkan teorema 2 kan, maka determinannya itu cukup mengalihkan diagonal utamanya. Berarti A11 ya, A11 dikali dengan A22 dikali dengan A33 dikali dengan A44. Berarti cukup ini. Ya, cukup itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Oke. Nah, ini gimana tuh penyelesaiannya mahasiswa semua? Bagaimana determinannya? Ini kan matriks segitiga atas ya. Ya, berarti determinannya bagaimana? Determinan ini kita misalkan ini kita kasih namalah A ya. Itu adalah matriks A ya. Berarti determinan dari A itu berarti hasil kali dari diagonal utamanya kan, yang ini kan berarti hasil kali dari diagonal utamanya karena ini adalah matriks segitiga atas, berarti 2 ya dikali dengan berarti min 3 dikali dengan 6 dikali dengan 9 dikali dengan 4 ya. Silahkan mahasiswa hitung, ini min 6 ya, min 6 dikali dengan 6 ya, 9 dikali dengan 4 itu berapa? 36 ya. 36 ini minus 36 ya, minus 36 ya, kemudian ini tadi kali dengan 36 gitu ya, kali dengan 36 ya kan, betul ya. Kemudian berarti 36 kali 36 berapa?
6, 3, 6, 6, 18, 6, 18, 3, 9, berarti 1000 ya, 1296 ya, di minus 1296 ya. Nah, itulah determinan dari matriks A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan reduksi baris ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang inti dari pembahasan yang kedua itu. Hitunglah determinan matriks C berikut ya dengan menggunakan reduksi baris yang terbentuk dari eselon baris dengan menerapkan teorema 3 tadi. Maka kita peroleh gimana? Kan kalau reduksi baris ini harus ada satu utama ya. Satu utama berarti ini dibalikkan ya, dipertukar tempatkan kan. Oke, baris pertama dan baris kedua dipertukar tempatkan ya. Tentu ini minusnya harus keluarkan. Karena tadi kalau dipertukar tempatkan, maka determinannya itu adalah minus dari determinan yang lain kan. Nah, ini ditukar tempatkan. Oke, ini dia. Keluar minusnya. Habis itu dibagi 3 kan. Dibagi 3 ini keluar 3-nya ya. Ini 3 keluar. Oke, 3 keluar. Itu faktor bersama sebesar 3 dari baris pertama. Matriks tersebut diambil dulu dari matriks yang terdahulu. Nih, faktor bersamanya kan 3. Nah, diambil dulu, dikeluarkan jadi min 3, ya kan? Nah, terus itu udah keluar min 3-nya, berarti ini jadi berapa nih? 1 kan? Ini berapa? Kan tadi min 6 ya. Dikeluarkan min 3-nya, berarti ini berapa? Min 2, tinggalkan. Ini 9, berarti ini 3. Oke, yang di bawahnya tetap ya 216. Oke. Terus apa lagi? Ini kan udah ada satu utama ya. Udah ada satu utamanya, berarti kita harus menolkan. Ini belum 0 ya, berarti harus kita nolkan dulu dengan pegangannya 1 di atas itu ya. Berarti min 2 kali baris pertama dari matriks terdahulu ditambahkan pada baris ketiga kan? Ya kan, pada baris kedua, berarti min 2 kali 1, min 2 ditambah dengan 2, 0. Min 2 kali 2, 4 ditambah dengan 6, 10. Min 2 kali 3, 6. Min 6 tambah 1, berarti minus 5. Udah, berarti udah 0, ya. Udah 1, 0, 0. Berarti kalau yang ini kan udah 1, nggak perlu lagi dikeluarkan kan? Oke, berarti tinggal menolkan yang ini kan? Menolkan yang 10 ini. Itu untuk menolkan yang 10 berarti min 10 kan? Kali baris kedua dari matriks yang terdahulu ditambahkan pada baris ketiga kan, berarti ini ditambahkan ya, berarti baris kedua ya, min 10 kali 0, 0 ditambah dengan 0, 0. Min 10 kali 1, min 10 tambah 10, 0. Min 10 kali 5, min 50 dikurang dengan 5 ya, ini min 50 ya, minus 50 ya kan, dikurang dengan 5, minus 55. Oke, berarti di sini minus 55. Kan ini min 3, berarti ini keluar lagi 5 min 55. Oke, keluar lagi min 55. Ini udah, berarti ini udah kali 1 lagi kan? Oke, berarti min 3 kali min 55 dikali 1, 165. Jadi ini adalah determinannya 165. Cukup sederhana kan kalau dengan menggunakan reduksi baris elemen, reduksi pada bentuk eselon baris ya. Mungkin itu pada kesempatan kali ini ya, semoga kalian bisa dapat paham dengan materi ini. Terima kasih banyak, tetap menyimak channel ini. Silahkan untuk semoga channel ini bisa terus memberikan informasi-informasi dan materi-materi yang menarik untuk mahasiswa semua. Silahkan ditonton, di subscribe, dan jika mungkin silahkan berbagi dengan teman-teman lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.